Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita, baiklah kita terlebih dahulu membukakan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu mengambil sikap untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat pagi yang indah ini Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, memberikan kami kesehatan dan sukacita untuk menerima hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah sepanjang satu hari ini juga Tuhan terus memelihara kami, Tuhan terus menolong kami sehingga kami boleh bersukacita untuk menjalani kehidupan kami di sepanjang satu hari ini. Firman Tuhan akan kami dengarkan, biarlah memperlengkapi sukacita kami untuk melakukan apa yang baik di sepanjang satu hari ini bersama Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 September 2022, terambil dari 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Demikian dikatakan di sana. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini adalah merupakan sebuah seruan untuk terus mau berdoa bagi orang lain. Berdoa bagi orang lain disebut menjadi pendoa syafaat, yang adalah menjadi sebuah tugas yang sangat mulia yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan maupun para hamba-hamba Tuhan untuk kepentingan orang lain. Dalam doa syafaat, orang biasanya menyampaikan permohonannya kepada Tuhan, dan bukan untuk kepentingannya dia sendiri saja, melainkan untuk kepentingan orang lain. Dalam Alkitab juga kita melihat sebuah catatan bahwa Yesus adalah figur seorang pendoa syafaat yang sejati. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 17 itu adalah bahwa doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus kepada Bapanya di surga untuk murid-muridnya dan juga kepada orang percaya sebelum ia terpisah dari dunia ini, dia mendoakan di dalam doa syafaatnya. Dia berdoa bagi murid-muridnya dan juga kepada orang-orang percaya agar mereka terus dalam lindungan Tuhan. Ayat nas ini pada renungan hari ini juga mengingatkan bahwa Paulus juga adalah seorang pendoa syafaat. Dia tidak pernah henti-hentinya berdoa kepada orang-orang percaya. Dia meminta supaya setiap pengikut Kristus memiliki hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga melalui doanya, Paulus berharap supaya kehidupan orang percaya itu semakin layak di hadapan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Maka itulah yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya melalui Timotius ini adalah karena Allah sungguh menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran tentang kasih Tuhan itu sendiri. Mulai dari ayat pertama yang didoa syafaatkan atau yang dialamatkan dalam doa syafaat itu adalah para pemerintah, adalah orang-orang yang berkuasa, agar mereka pun
melakukan tugas-tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa syafaat adalah wujud nyata tali pengikat yang kuat di antara sesama anak Tuhan. Mendoakan orang lain dan sesama saudara seiman adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Namun, menjadi seorang pendoa syafaat adalah tidaklah mudah, karena memang tidak semua orang mau berdoa untuk orang lain. Adalah lebih mudah berdoa untuk diri sendiri. Itu sebabnya banyak orang Kristen kurang memahami dan menyadari arti doa syafaat, sehingga mereka pun menolak dan menghindar diri ketika dipilih menjadi pendoa syafaat. Berdoa untuk sendiri adalah hal yang biasa, tetapi berdoa untuk orang lain adalah sesuatu yang luar biasa. Melalui Alkitab menyatakan bahwa semua anak-anak Tuhan haruslah menjadi pendoa syafaat. Berdoa untuk keselamatan orang lain, berdoa untuk kesembuhan saudara-saudaranya yang sakit, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk para hamba Tuhan dan sebagainya. Terlebih lagi, para hamba Tuhan haruslah banyak berdoa untuk setiap anggota jemaat. Tetapi untuk menjadi seorang pendoa syafaat haruslah kita hidup dalam kekudusan, karena Tuhan adalah kudus. Maka hendaknya kita juga harus kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Marilah kita menjadi pendoa-pendoa yang senantiasa menyertakan di dalam doa-doa kita para pemimpin kita, saudara-saudara kita seiman, dan siapapun yang hadir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, dan Tuhanlah yang menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajarilah kami dalam kehidupan ini untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan ajarilah kami untuk terus menjadi pendoa syafaat. Berdoa untuk siapapun. Berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi. Doa untuk siapapun yang hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu saja. Amin.